semua yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di Kids Army for Jesus. Dengan tema kali ini adalah I Love Batik. Nah, kakak mau tanya nih kepada adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak apa itu yang namanya batik? Ayo. Nah, benar sekali. Ini nih baju yang sedang kakak pakai, namanya batik adik-adik. Bagus kan? Nah, kakak mau kasih tahu nih, kalau batik itu merupakan salah satu kebudayaan di Indonesia. Karena batik itu benar-benar asli buatan dari Indonesia. Dan tahu nggak adik-adik, batik itu sangat terkenal di seluruh dunia. Bahkan orang-orang di beberapa negara sangat senang sekali memakai batik. Karena menurut mereka batik ini sangat indah, sangat bagus, sangat menarik, sangat unik adik-adik, dan juga mempunyai karya seni yang tinggi adik-adik. Nah, kakak mau ngajak nih adik-adik nih, untuk sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, adik-adik juga harus melestarikan kebudayaan Indonesia. Salah satunya yaitu untuk mencintai batik. Nah, adik-adik bagaimana cara mencintai batik? Nah, adik-adik ini harus bangga memakai batik adik-adik. Wah, sekarang tiba saatnya kita mau beribadah nih adik-adik. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang untuk menyertai kami. Sebentar lagi kami mau memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mulai yuk ibadahnya. 1, 2, 3, let's go. Shalom adik-adik, siapa di sini yang bersuka cita karena kita memiliki Roh Kudus? Holy Spirit fills me up until I overflow, from a timber to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit, He lives in me. Sing once more time. Holy Spirit fills me up until I overflow, from a timber to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit, He lives in me. Oh, He lives in me. He lives in me. Oh, yes. Oh, can't you see? Jesus is love, sent from above. He lives in you. He lives in you. Not in your shoes. Jesus is love, sent from above. Dari awal ya. Holy Spirit fills me up until I overflow, from a timber to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit, He lives in me. He lives in me.
Oh, can't you see? Jesus is love, sent from above. Say He lives in you. He lives in you, not in your shoes, not in your shoes. Jesus is love, sent from above. Jesus is love, Jesus is love, sent from above. Semua katakan haleluya. Shalom adik-adik semuanya. Yuk sekarang kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan adik-adik. Sukacita pujian ada di setiap rumah kita semua. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Beri pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sekarang saatnya kita untuk menaikkan ucapan syukur kita, pujian kita, dan penyembahan kita untuk Tuhan Yesus. Angkat tanganmu ya adik-adik, kita sama-sama belajar lagu ini ya. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku, kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam
Indonesia. Shalom anak-anak Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk anak-anak Indonesia semakin mencintai Yesus. Kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia, Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh menteri, agar diberikan hikmat Tuhan untuk memimpin negara kami Indonesia, sehingga Indonesia pulih dari COVID-19. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian hari ini? Pasti sehat semua kan ya di rumah kalian masing-masing. Nah hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan terima kasih buat hari yang indah, buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan kasih buat setiap kami Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami, buka mata kami Tuhan, biar kami bisa menerima rema yang Tuhan sampaikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat semua hal yang Tuhan kasih yang terbaik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak punya satu ilustrasi ya. Di sini kakak punya satu buah pesawat. Nah kakak mau tanya, siapa sih yang mengendarai pesawat itu? Hah? Tolong dijawab ya. Iya betul, dia itu seorang pilot adik-adik. Nah pilot ini mengendarai pesawat ini adik-adik. Dia butuh bantuan navigator adik-adik yang membantu pilot ini dalam menjalankan pesawatnya adik-adik biar sampai ke tujuan dengan selamat adik-adik. Navigator ini yang akan mengarahkan pesawat ini untuk sampai ke tujuannya. Kalau tidak diarahkan adik-adik, bisa saja dalam perjalanan terjadi crash atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dan begitu pentingnya navigator membantu pilot ini untuk menjalankan pesawatnya adik-adik. Seperti hidup setiap kita adik-adik, pilot ini diibaratkan seperti kita adik-adik. Dan navigator itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan yang akan menuntun setiap kita untuk melangkah masuk ke dalam rencananya adik-adik. Nah seperti dalam Alkitab adik-adik, ada satu tokoh Alkitab yang Tuhan tuntun, Tuhan sertai setiap langkahnya adik-adik. Kalian penasaran kan siapa tokoh itu? Yuk dengerin ceritanya ya. Musa mengembalakan
kambing domba mertuanya yang bernama Yitro di Midian. Satu hari dia membawa kambing dombanya itu berjalan ke padang gurun. Sampailah dia di gunung Horeb. Di situ malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa berupa nyala api di semak berduri. Nah, yang anehnya itu semak berdurinya itu tidak terbakar sama sekali. Dan Musa berjalan adik-adik menghampiri semak berduri itu. Dia mau melihat apakah benar apa yang dia lihat itu kalau semak berduri itu tidak terbakar sama sekali. Waktu Musa berjalan, Tuhan melihat Musa mau mendekat. Lalu Tuhan berseru kepada Musa, "Musa, Musa, jangan mendekat. Karena tanah yang kamu pijak itu adalah tanah yang kudus." Seketika itu juga Musa langsung menutup matanya adik-adik. Dia tidak berani memandang Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, aku telah melihat setiap penderitaan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka. Maka dari itu sekarang aku turun. Aku akan membawa bangsa itu keluar dari Mesir ke tanah yang berlimpah dengan susu madunya, ke tanah yang baik, ke tanah yang subur, yaitu ke tanah Kanaan. Dan saat ini aku perintahkan engkau untuk menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir." Wah, pada saat itu adik-adik Musa mendengarnya, Musa menjadi nggak pede adik-adik. Dia mencoba bernegosiasi sama Tuhan. "Tuhan, siapakah aku ini? Aku nggak punya kehebatan apa-apa Tuhan. Kenapa Tuhan utus aku untuk menghadap Firaun lalu membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir? Aku bukan siapa-siapa Tuhan." Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Jangan takut, aku akan menyertai engkau. Dan aku akan memimpin engkau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir." Wah, pada saat itu adik-adik Musa tetap takut adik-adik. Dia tetap nggak pede. Dia bilang, "Kalau misalnya bangsa Israel tanya siapakah Allah itu gimana?" Lalu Tuhan bilang, "Aku adalah aku. Aku adalah Allah yang akan menyertai setiap langkahmu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir." Adik-adik, wah, pada saat itu Musa mendengarnya, Musa masih nggak pede adik-adik. Lalu Tuhan berkata, "Aku akan menunjukkan mujizat kepadamu." Lalu Tuhan menyuruh Musa, "Lempar tongkat yang kamu pegang itu ke tanah." Pada saat itu Musa melakukannya adik-adik. Dia melempar tongkat itu ke tanah. Lalu tongkat itu seketika menjadi ular adik-adik. Lalu Musa pegang ular itu adik-adik. Dan ular itu berubah lagi menjadi tongkat adik-adik. Itu adalah mukjizat pertama yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Lalu Tuhan menunjukkan mukjizat kedua kepada Musa. "Musa, sekarang kamu taruh tangan kamu ke dalam kantong." Pada saat Musa menaruh tangannya ke dalam kantong adik-adik, apa yang terjadi? Pada saat dikeluarkan, tangannya penuh kusta adik-adik. Lalu Musa menaruh tangannya lagi ke dalam kantong adik-adik. Dan dikeluarkannya lagi seketika. Wah, tangannya sembuh adik-adik. Kusta itu hilang seketika adik-adik. Itu mukjizat yang kedua. Lalu Musa masih nggak yakin. Tuhan bilang, "Sekarang kamu pergi ke sungai Nil. Lalu kamu ambil airnya. Lalu kamu ke tanah yang kering. Kamu tuang air dari sungai Nil itu ke tanah yang kering." Apa yang terjadi adik-adik? Air itu seketika berubah menjadi darah adik-adik. Itu adalah mukjizat-mukjizat yang Tuhan tunjukkan ke Musa. Supaya Musa bisa melangkah membawa bangsa Israel ke Mesir adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Musa masih khawatir adik-adik. Dia masih ragu dengan kemampuan dia sendiri. Dia masih nggak pede dan dia terus bernegosiasi sama Tuhan. Nah, Tuhan melihat itu adik-adik. Lalu Tuhan berkata, "Bukankah aku adalah Tuhan yang menciptakan lidah manusia? Dan aku adalah Tuhan yang membuat manusia itu dapat melihat. Jangan takut, aku akan membuat kamu bisa membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Dan aku akan memampukan kamu untuk berkata-kata." Lalu Tuhan di situ masih melihat Musa takut adik-adik. Lalu Tuhan bilang sama Musa, "Bukankah di situ ada Harun orang Lewi kakakmu? Dia itu pandai berbicara. Maka sekarang tugasmu adalah menuntun dia dan
membawa setiap perkataanku ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu, aku juga akan menyertai lidahnya. Aku akan mengajarkan kepadamu apa saja yang harus kamu lakukan. Dan aku akan menyertai dan menuntun setiap langkahmu sehingga membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adik-adik. Seperti di Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya adik-adik. Jadi kalian tidak perlu lagi takut adik-adik. Kalian tidak perlu khawatir akan apapun di dunia ini. Karena Tuhan sendiri yang akan memberikan kita keberanian. Dia sendiri yang akan menuntun setiap langkah kita untuk masuk ke dalam rencananya adik-adik. Nah, ini firman Tuhan hari ini adik-adik. Kalau Tuhan yang akan menuntun setiap kita, Dia yang akan memampukan setiap kita adik-adik. Dia yang memberikan kita kekuatan hari-hari ini adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih setiamu Tuhan. Biar Engkau yang terus menuntun setiap kami Tuhan. Engkau yang menyertai setiap langkah-langkah setiap adik-adik kecil ini Tuhan Yesus. Kami percaya masa depan yang indah Tuhan siapkan buat adik-adik ini Tuhan, dan Kau yang akan menuntun setiap kehidupannya Tuhan Yesus hari lepas hari Bapa. Kau yang berkati mereka Tuhan Yesus. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu tuh. Adik-adik terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus sendiri. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap adik-adik. Tuhan yang menyertai setiap keluar masuknya adik-adik dan langkah adik-adik. Dia yang akan menyinari adik-adik dengan terang kemuliaannya. Kasih setia Tuhan selalu baru atas setiap adik-adik yang ada. Terima kasih Bapa, terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik sudah melihat cerita hari ini. Bagaimana Musa berjumpa dengan Tuhan. Nyala api yang melambangkan keberadaan Tuhan tidak membakar atau menghanguskan sekelilingnya. Wah, Tuhan ajaib ya. Nah, aktiviti kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk melakukan eksperimen ataupun sains sederhana. Benda-benda yang perlu kita siapkan adalah 1 piring kaca, 1 gelas kaca, sebatang lilin, pewarna makanan, dan air secukupnya. Setelah kita mempersiapkan benda-benda yang kita perlukan, mari kita lakukan bersama-sama. Pertama-tama, kita menyalakan lilin dan meletakkannya di tengah-tengah piring. Setelah itu, kita menuangkan air secukupnya. Nah, air ini telah kakak beri pewarna makanan berwarna merah. Adik-adik, silahkan memilih warna kesukaan adik-adik. Setelah itu, kita akan menutup lilin ini dengan gelas. Kita lihat apa yang terjadi. Perhatikan ya adik-adik, apa yang terjadi pada airnya. Nah, kita bisa lihat bahwa air memenuhi ataupun mengisi gelas di dalamnya. Nah, adik-adik, eksperimen ini menunjukkan bagaimana kehidupan kita setelah dipenuhi oleh Roh Tuhan. Jika Tuhan memenuhi kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kita keberanian dan kemampuan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Agar lebih seru lagi, adik-adik boleh melakukan eksperimen ini bersama adik, kakak, mama, papa di rumah. Dan jangan lupa, pastikan kalian melakukannya dengan pengawasan orang dewasa di rumah. Selamat mencoba ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, yuk kita rajin menanam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan
Our struggle is not against flesh and blood. It's against the powers of this dark world. I'm a soldier. Therefore put on the full armor of God, so you can stand your ground. I'm a soldier in the army of the Lord. I'm a soldier in the stand your ground. I'm a soldier in the army of the Lord. I'm a soldier in the army. Laskar Kristus, apakah kalian sudah siap berperang untuk membasmi kejahatan? Jangan lupa datang tepat waktu minggu depan di Kids Zoom dan ibadah online pada hari Minggu 10 Oktober 2021 dengan tema Kids Army. So, are you ready?